SPD dipersilahkan.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, pembacaan Salatun Nahdlatain oleh Bapak Sarun SPD, kepadanya dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengambil atau tabarukan dengan membaca Salatun Nahdlatain. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anami wa li sayyidi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. صاحب الحزب مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد العفناني ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Bacaan Fatihah terakhir selaku doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik dan istiqomah untuk senantiasa mengikuti perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istiqomah dalam iman, Islam dan serta mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga bighairi hisab ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirna utal watani wa nahtal banati bi furu'ihima إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Terima kasih. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Praia Timur kepada Bapak Lalu Sabin SPD MPD, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan
syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini kita semua masih diberi kesehatan, diberi keafiatan dan kesempatan untuk sama-sama bisa kita berada di tempat ini merayakan, memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya tentunya nanti di hari kiamat kita semua memperoleh syafaat dari beliau. Yang saya hormati Dani Tuan Guru Al-Mukarramu, Bapak Tuan Guru Haji Nur M. Saifuddin Nasrin Kiha yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Guru, karyawan tata usaha SMAN 1 Predimor yang saya hormati, anak-anakku semua, siswa-siswi SMAN 1 Predimor yang selalu saya banggakan dan saya cintai. Tidak terasa, rasanya kemarin kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita memperingati anak-anakku semuanya sudah 1 tahun, tidak terasa. Nah, tentunya dalam perayaan kita semua banyak hikmah yang akan kita ambil, yang akan kita petik anak-anakku semua. Untuk itu mari kita mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru nanti kepada kita semua, untuk betul-betul kita dengarkan anak-anakku semuanya, kemudian kita berusaha masuk di dalam hati kita dan kita berusaha untuk melaksanakannya, karena dengan kita berusaha untuk meneladani, mengikuti apa-apa yang disampaikan, insya Allah nanti perjalanan ke depan anak-anakku semuanya, apalagi di situasi saat ini banyak godaan-godaan, terutama yang terkait dengan media sosial. Insya Allah anak-anakku semuanya, mari kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri untuk kembali kepada ajaran agama yang selalu dan selalu disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kalian selama kalian berada di sekolah ini. Dan Tuan Guru yang saya hormati, sekedar gambaran bahwa SMAN 1 Predimor ini kurang lebih usianya sudah 32 tahun. Sudah usia panjang bagi kita semua, bagi anak-anakku semuanya, dan sudah banyak sekali alumni-alumni yang sudah mengenyam pendidikan di lembaga ini yang sudah sukses sesuai dengan cita-cita dan harapan mereka. Tapi tentunya di dalam perjalanan selama berada di sekolah ini banyak liku-liku, banyak godaan, terutama kepada anak-anakku semuanya. Kelas 10 hari ini jumlahnya ada 330-an. Kelas 11 jumlahnya 350-an. Kemudian kelas 12 itu jumlahnya ada 280-an.
Jadi keseluruhan siswa SMA 1 Pretimur yang ada di sekolah ini lebih dari 950 orang. Nah, tentunya siswa yang jumlahnya lebih dari 900-an ini mungkin ada yang pola pikirnya sama, mirip, tetapi banyak juga di antara kepala-kepala anak-anakku ini yang punya cita-cita, punya harapan yang tidak sama. Demikian juga mungkin ada di antara anak-anakku ini yang kiblatnya, yang idolanya banyak, yang justru yang dijadikan idola itu adalah apa-apa yang dilihat di media sosial. Nah, untuk itu kami mohon kepada Bapak Pengguru nanti memberikan pencerahan kepada kami, kepada anak-anakku ini. Mudah-mudahan dengan suatu keyakinan kita berusaha maksimal untuk mampu mengikuti, meneladani apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak atas kesediaannya mengisi kegiatan jadi narasumber di SMA 1 Pretimur. Mudah-mudahan ke depan Bapak Tuan Guru bisa mengisi lagi di kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan siraman rohani kepada anak-anak kami di SMN 1 Pretimur ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atas penyambutan, atas pelaksanaan kegiatan ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Tuan Guru, saya mewakili semua keluarga besar SMA 1 Pretimur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada anak-anakku. Mari kita busuk untuk mengikuti apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Pengguru. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Kiai Haji Nur Muhammad Saifuddin Nasri Kiha As-Saulati. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kiri tidak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sekali biar ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witir. Allah itu maha tunggal, maha ganjil, suka yang ganjil-ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud, dhil 'ata'i wal jud, الذي جعل هذا الشهر شهر المولود ولد فيه سيد الوجود والصلاة والسلام على سيدنا محمد المحمود وعلى آله وصحبه المتمسكين بالمعبود والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم مشهود. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم
وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Praia Timur, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Niki kepala sekolah. Yang namanya kepala itu penting, harus hidup. Manusia itu kalau kepalanya hilang, mati dia. Baik kepala atas atau kepala bawah, itu kalau hilang tidak ada gunanya hidup. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ibu Dewan Guru, Dewan Asatir, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik siswi SMA Negeri 1 Praia Timur yang saya banggakan. Bangga nggak sekolah di negeri? Adik-adik bangga sekolah di negeri? Gimana rasanya sekolah di negeri? Alhamdulillah bi'ahjah. Saya baru sekarang sekolah di negeri saya. Yang sebelumnya sekolahnya di luar negeri, bukan negeri. Dari MI bukan negeri itu, luar negeri MI-nya. Bukan SD negeri, MI bukan negeri. Sanawiyahnya tidak negeri, aliyah juga tidak negeri, S1 tidak negeri. Sekarang S2-nya baru di negeri. Ternyata sekolah di negeri itu ribet, punya aturan dia. Kalau di luar negeri sekolahnya enak, mau pakai sarung bisa sekolah. Adik-adik yang saya cintai dan banggakan, kita berkumpul di sini untuk merayakan yang namanya Maulid. Apa arti Maulid? Apa arti Maulid? Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya manusia terbaik, lahirnya manusia paling sempurna di muka bumi ini. Lahirnya Sayyidul Wujud. Ijaduna bisababi Sayyidil Wujud. Makanya ada dua nikmat yang wajib semua orang miliki, mukminihim wa kafirihim. Baik dia beriman atau tidak beriman, baik dia sekolah di negeri atau tidak sekolah di negeri, wajib dia mendapatkan dua nikmat. Berapa adik-adik? Dua nikmat. Yang pertama namanya nikmatul ijad. Apa? Nikmatul ijad. La budda likulli mukawwinin. Kata ulama, wajib semua yang ada di dunia ini mendapatkan dua nikmat. Yang pertama, nikmat adanya dia di dunia ini. Ada yang tidak lahir? Semua kita dilahirkan, semua kita ada di dunia ini. Itu adalah sebuah karunia, itu adalah sebuah nikmat. Maka wajib kita syukuri dengan ucapan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi adanya kita dengan sebab adanya manusia paling istimewa, sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan tidak ada engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi kita ada di dunia ini karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berkumpul di sini untuk memperingati, untuk mengungkapkan rasa bahagia kita atas kelahirannya, sebab kita dilahirkan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maulid, itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintah untuk senang, untuk bahagia, untuk merayakan yang namanya maulid. Apa firman Allah? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kita disuruh bahagia karena dua hal. Karena berapa hal? Dua hal. Ulama tafsir mentafsirkan banyak tafsiran, sampai 8 tafsiran. Tapi kita ambil salah satu riwayat dari Al-Imam Ad-Dhahhak yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Fadlullah itu adalah ilmu, rahmatullah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadir kita sekarang di sini, kita sedang berbahagia dengan dua hal itu, ilmu dan maulid. Sekali kita duduk di sini dapat dua. Apa bilang peribahasa itu? Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali duduk di sini kita bahagia karena ilmu dan bahagia karena sebab lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita berkumpul di sini. Yang kedua, nikmat yang wajib dimiliki oleh siapapun, ni'matul imdad. Apa adik-adik? Ni'matul imdad. Yang pertama apa tadi? Ni'matul ijad. Yang kedua ni'matul imdad. Ni'matul ijad, nikmat kita ada di dunia. Ni'matul imdad, nikmat kita diberikan sangu irup. Nikmat kita diberikan bekal untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Itu nikmatul imdad. Semua orang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dia merayakan maulid atau tidak, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, hadirnya kita di sini untuk mengingat sejarah dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya itu luar biasa, yang namanya kalau disebut tenang hati. Siapa namanya? Muhammad. Makanya dalam qasidah Al-Muhammadiyah, Al-Imam Busiri bilang, Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Muhammad itu menyebut namanya saja ruh, sudah ada ketenangan di dalam diri. Kalau pacarnya disebut, bagaimana? Kalau sebut nama pacar, bagaimana rasa hatinya? Tenang enggak? Enggak? Pasti tenang. Kalau bertemu dengan pacarnya tenang? Enggak percaya. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin wa Nazhatul Mushtaghin,
Apa kata beliau? Liqa'ul ahbab, liqahul albab. Vaksin hati itu bertemu pujaan hati. Apa? Vaksin hati bertemu pujaan hati. Jadi kita hadir di sini untuk memvaksin hati kita, untuk memberikan imun ke dalam hati kita dengan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad, menyebutnya saja roh, tenang hati. Muhammad juga syukruhu, wajib kita syukuri Nabi Muhammad itu. Karena adanya Nabi Muhammad, semesta ini ada. Kalau Nabi Muhammad tidak ada kita semua ini. Tidak ada yang cowok-cowok ini bisa lihat ceweknya, tidak ada. Itu karena sebab maulidnya, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini sebagai rahmat. Makanya tadi tafsir dari kalimat wa bi rahmatihi itu Muhammad. Karena Rasul diutus ke dunia ini semata-mata sebagai rahmat untuk menyebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus dirimu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang kepada semesta alam. Rahmat, adik-adik, apa arti rahmat? Seorang laki-laki yang bernama Rahmat? Enggak, rahmat adalah kasih sayang. Ada sebuah hadis, yang hadis itu wajib diterima sebagai hadis pertama, disebut dengan musalsal bil awlawiyah, bil awwaliyah. Hadis tentang kasih sayang. Hadis tentang kasih sayang. Ini jangan hanya pacarnya saja dikasih sayangi. Kasih sayangilah sesama temannya. Itulah akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saling kasih sayangi sesama teman. Yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Tapi memang sulit niki Bapak Kepala, 900-an lebih niki. Dan sedang masa mudanya ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang asy-syabab syu'batun minal junun. Masa muda itu bagian daripada kegilaan. Lagi gila semua ini. Adik-adik ini lagi gila dia. Makanya sulit diatur. Tapi mudah-mudahan gilanya itu ke kebaikan. Gila belajar, gila masuk sekolah, gila-gila yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Beliau diutus juga sebagai tauladan. Jadi cara kita supaya bisa ikut akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dengan ittiba, mengikuti. Cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Yang laki-laki cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Cinta. Sama pacarnya cinta enggak? Kalau cinta harus ngikut enggak? Kalau cinta harus diikuti enggak apa dibilang? Kalau pacarnya bilang A, diikuti enggak? Berarti belum cinta. Tanda cinta itu dia harus patuh, harus siap mengikuti siapa yang dia cintai. Tahu Qais Laila? Tahu Majnun Laila? Tahu Laila Majnun? Ada yang tahu Laila Majnun? Laila itu nama perempuan. Majnun itu nama gelarnya laki-laki.
Nama aslinya Qais. Siapa nama aslinya Majnun? Qais. Gelarnya Majnun, gila. Saking cintanya menjadi gila. Mari kita bedah bagaimana gilanya si Majnun ini. Nanti kita ambil hikmah tentang bagaimana hikmah akhlak, cara kita ikut akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Majnun ini saking cintanya dengan Laila, jangankan Laila, tembok rumahnya saja dia cium. Jangankan Laila, tembok rumah Laila dia cium. Jadi pernah suatu hari Qais ini, Majnun ini mencium temboknya Laila, dicium. Lewat orang, betul-betul gila orang ini. Apa dibilang Majnun? Amurru ala diyari diyara Laila, uqabbilu dzal jidari walal jidari. Aku memang mencium tembok ini, tapi yang saya sedang bayangkan adalah orang yang di dalam tembok. Begitu caranya. Ada yang begitu? Kata orang tua dulu kan, ukut saengat bawas balen, apa bungus balen. Wah, bahagia. Begitu juga kalian mungkin. Intinya sudah lihat apa? Kalau dikasih hadiah boneka dari pacarnya, kalau sudah dilihat boneka itu sudah senang. Oh, ini pemberian kekasih saya. Tapi kekasih kita Nabi Muhammad besar pemberiannya. Adanya Nabi Muhammad itu pemberian terbesarnya. Nanti kita dijanjikan pertolongan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Semua ingin masuk surga ini? Semua ingin masuk surga? Ada yang tidak mau? Oh, ada yang tidak mau. Itu contoh daripada cerita Majnun dengan Laila. Itu masih tembok rumah. Ada yang lebih sadis. Majnun ini suatu hari di gurun pasir, padang pasir, melihat beberes. Tahu beberes? Beberes. Dog. Kalbun. Ya. Anjing dilihat. Majnun ini melihat anjing di padang pasir. Famuddalahu minal ihsani dzailan. Ekornya diikuti oleh Majnun. Kemana dia pergi anjing itu di belakang, dia begini aja. Ke kanan anjing itu ikut ke kanan. Ke kiri anjing itu ke kiri dia. Ada yang begitu? Itu Majnun, itu gila ini. Apa dibilang orang yang melihat Majnun ikut ekor anjing? Majnun dibilang betul gila dia memang ini. Saking kelebihan cintanya dengan Laila, Laila sudah dilihat, anjing ini sudah dilihat seperti pacarnya. Apa kata Majnun? Da'in malamata'ani, biarkan orang menghina saya. Tapi kenapa dia ikuti anjing itu? Ra'athu hayyatan fi hayyi Laila. Kenapa Majnun mengikuti beberes itu? Karena dia pernah melihat beberes itu berada di rumahnya Laila sekali. Sekali dia di rumahnya Laila. Beberes itu cuma lewat di rumahnya Laila, hanya lewat. Itu sebagai dia juga cinta dengan Laila, maka saya harus cinta kepada anjing itu. Itu namanya cinta. Ittiba, harus ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ikut. Rasul orangnya kasih sayang, kita harus kasih sayang. Rasulullah menyuruh kita belajar, kita harus belajar. Rasulullah pemaaf, kita harus pemaaf. Ittiba, cinta. Tanda cinta adalah dia mengikuti orang yang dicintainya. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tuhu innal muhibb liman yuhibbu muti'u.
kalau betul-betul cinta, kalau cinta sejati itu, dia harus patuh, dia harus taat, dia harus iya apa yang diperintah. Karena tanda cinta, orang cinta itu pasti ikut kepada orang yang dicintainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, adik-adik, diutus ke dunia ini, innama ana rahmatun muhdah. Aku diutus ke dunia ini sebagai kasih sayang. Coba bayangkan, kasih sayang, lemah lembut. Bagaimana karakteristik sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Kasih sayang dia Rasul kepada sesama, tidak pernah marah-marah. Bahkan pernah dengar cerita seorang nenek tua yang buta yang disuapin oleh Rasul. Itu nenek buta itu seorang papuk-papuk yang sudah tidak melihat, tidak bisa mencari mata pencaharian, disuapin oleh Rasulullah sambil mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan disuapin, dituwuk, maksud dimakan dulu Rasul supaya lembut dimakan. Kemudian dikasih ke nenek itu. Nenek itu sambil mencaci, Muhammad tukang sihir, Muhammad orang gila, Muhammad itu tidak benar, tapi tetap disuapin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ada yang seperti itu? Ada? Tidak ada. Kalau kita aja dicaci, langsung kita hantam. Betul? Yo, dia hina saya hantam. Adik-adik, cara membalas keburukan itu dua. Berapa? Dua. Apa firman Allah? Cara membalas keburukan itu, fajaza usayyi'atin sayyi'atum mithluha. Cara membalas keburukan itu yang pertama adalah keburukan yang sama. Mohon maaf, sama keburukannya. Kalau dipukul sekali berarti dibalas sekali, tapi harus sama. Pukulannya 20%, berarti harus dibalas 20%. Kalau lebih, berdosa, zalim, tidak adil namanya. Ada yang bisa sama-samakan pukulannya dengan temannya? Mungkin bisa. Itu cara balas keburukan yang pertama. Yang kedua, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini karakteristik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara membalas yang kedua adalah siapa yang memaafkan dan orang itu masih berbuat baik kepada yang membenci dia, itu pahalanya lebih hebat. Itu pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, memilih membalas atau memaafkan? Adik-adik memilih membalas atau memaafkan? Kalau balas tidak ada pahala, bahkan bisa jadi berdosa karena melebihkan balasan. Tapi kalau memaafkan, itu pasti jaminan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit itu orang yang memaafkan orang yang menzaliminya, orang yang memaafkan orang yang menyakitinya, itu ghayatul ihsan. Kata Al-Imam Al-Ghazali, itu puncak kebaikan seseorang. Berarti kalau orang sudah tidak peduli dengan cacian orang, itu sudah baik sekali orang itu. Dihina dia, nggih, iya silahkan. Dipukul dia, silahkan. Tapi ingat, sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Jangan memukul temannya, jangan ada bullying, jangan ada perkelahian.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita saling menghormati dan saling menyayangi. Sebagaimana tugas Rasulullah diutus ke bumi ini untuk sebagai kasih sayang. Yang kedua, adik-adik, tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tanda cinta kepada Rasul, tanda cinta kalian kepada kekasihnya juga sama. Apa itu? Sering menyebutnya. Sering menyebutnya. Ada yang suka nasi goreng? Pasti suka sebut nasi goreng. Ada yang suka bakso? Pasti suka sebut bakso. Berarti kalau ada orang yang cinta tapi tidak mau dia sebut, berarti cintanya itu cinta dusta, bohong. Kasih cintanya itu bohong. Karena apa? Man ahabba syai'an kathura dzikruh. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia pasti banyak menyebutnya. Kalau nama pacarnya Bokah, pasti dia sering sebut Bokah. Kalau nama pacarnya Wulan, pasti dia sering sebut Wulan. Pokoknya kalau cinta pasti sering sebut. Berarti kalau cinta dengan Nabi Muhammad pasti sering membaca sholawat. Mari kita baca sholawat Jibril sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang di belakang ada suaranya. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Yang cewek ada suaranya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Abkhalun nas man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Manusia paling pelit, manusia paling kedekut, bahasa Upin Ipin. Manusia paling kedekut itu, paling pelit manusia itu kalau disebut nama Rasul, nama Muhammad, dan dia tidak mengucapkan sholawat. Itu manusia paling pelit itu. Bukan orang diminta uang tidak ngasih, belum pelit itu. Diminta cintanya tidak dikasih, itu belum pelit. Yang pelit adalah kalau dibaca nama Muhammad, disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak baca sholawat, itu manusia paling pelit. Dan dia itu orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Orang yang tidak baca sholawat berarti orang itu tidak berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena sholawat itu langsung dilapor kepada Rasul. Ya Rasul, Asep anaknya Wildan mengucapkan sholawat. Cara berbakti itu, anaknya baca sholawat, disebut di depan Rasul dengan nama bapaknya, dengan nama orang tuanya. Cara berbakti. Berarti kalau ada orang yang tidak mau baca sholawat, berarti dia durhaka kepada orang tuanya. Adik-adik, itulah orang tua. Berapa orang tua kita? Berapa orang tua kita? 3? 4? 1? Ayo, berapa orang tua? Angkat tangan, berapa orang tua? 10? 2? 10?
Yang pertama sebut kalau 10. Ama. Orang tua kita itu ada tiga. Rasulullah bersabda, abauka salah. Orang tuamu itu ada tiga. Ama ina. Amaknya 1, inaknya 2. Bukan. Orang tua kita ada siapa yang pertama? Man waladaka. Orang yang melahirkanmu. Siapa melahirkan kita? Ayah aja. Siapa yang membuat ibu beranak? Berarti ikut ayah. Berarti yang pertama ayah dan ibu. Hormati orang tua kita, hormati orang yang melahirkan kita, yaitu ayah dan ibu. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Man zawwajaka ma'a bintih. Orang yang menikahkanmu dengan anaknya. Siapa? Sudah punya? Calon doang. Calonnya aja. Calon mertua ya. Terlalu pede calon mertua, akhirnya tidak jadi. Yang kedua mertua. Berapa mertua kita? Ya tergantung orang tuanya nanti. Mungkin punya dia ayah tiri, kan kita tidak tahu. Itu mertua harus kita hormati. Itu yang kedua. Yang terakhir siapa? Man 'allamaka fahuwal afdal. Orang yang mengajarkanmu, dan itu yang paling utama. Siapa? Siapa? Tidak ada suaranya ini. Siapa? Itu yang terakhir, dan itu yang paling mulia. Itu yang paling utama untuk dihormati. Kenapa guru lebih utama untuk dihormati? Karena guru yurabbir ruh. Karena guru mendidik hati, mendidik jiwa, dididik. Siapa yang didik kita di sekolah, dididik akhlak kita itu guru. Tapi kalau ayah kita itu, apalagi ayah-ayah zaman sekarang, mungkin dia tidak peduli dengan anak-anaknya. Intinya anaknya sudah di rumah, terserah. Mau dia buka HP, buka Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, apalagi, semua itu terserah. Kenapa orang ibu bapak kita yang melahirkan kita kurang afdal? Karena dia hanya yurabbil jism, dia hanya mendidik badan kita, dia memberi kita makan, dikasih kita nasi, kandung, dibuatkan kita lauk. Tapi kalau guru, hati yang dikasih makan. Makanya terakhir guru disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun guru yang paling utama. Maka tugas kita adalah ittiba dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghormati orang tua. Harus dihormati yang 3 tadi. Kalau ketemu bagaimana? Salam, ucap salam, atau besiar, kelahi? Ucap salam, kemudian cium tangan. Bagaimana cara cium tangan? Begini? Atau begini? Bagaimana cara cium tangannya? Di hidung, hirup, begitu. Ya. Tapi kalau ketemu dengan yang cewek, ketemu dengan bapak gurunya, jangan cium tangan, jangan pegang tangan bapak gurunya. Namanya manusia. Nanti lain-lain dia pikirkan bapak gurunya. Yang laki-laki jangan cium tangan ibu gurunya. Mentang-mentang ibu guru saya cantik ini, kesempatan saya untuk cium tangannya, bertemu ini, dicium. Lama dia cium. Tidak, harus kalau lawan jenis cukup sodorkan kepala. Nanti kepalanya yang digini-gini. Itu cara kalau bertemu. Jangan ini lawan jenis
dipegang aja tangan gurunya, dicium. Allah, itu tidak boleh. Jelas? Berapa guru kita yang pertama? Berapa orang tua kita yang pertama? Ibu bapak. Yang kedua, mertua. Yang ketiga, orang yang mengajarkan kita. Itu harus diingat dan dihormati. Itu cara kita ittiba, mengikuti akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, adik-adik, punya akhlak mulia, punya sifat-sifat wajib bagi Rasul. Berapa sifat wajib bagi Rasul? Adik-adik, berapa sifat wajib bagi Rasul? Hah? Siddiq, amanah. Berapa? Siddiq, amanah, tabligh, patonah. Yang cowok ini nggak hafal atau sengaja ini? Sifat wajib bagi Rasul berapa? 4. Siddiq, amanah, tabligh, patonah. Cara kita mengikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi dan rasul sebelumnya, karena itu sifat wajib mereka. Yang pertama, dia siddiq, jujur. Nendek girang le aja. Nendek girang aja. Jangan sering bohong. Ini gurunya dibohongin. Bahaya itu. Jangan sering membohongi guru. Dia izin di suratnya tidak masuk karena sakit, padahal dia pergi ke pantai. Mohon maaf Bapak Ibu guru, saya hari ini tidak bisa masuk, padahal dia pergi ke pantai. Itu namanya berbohong. Sifat mulia para rasul itu adalah harus siddiq, jujur dia. Jangan sering bohong. Yang kedua apa? Amanah. Apa itu amanah? Oh, janji yang bisa dipegang. Lidahnya bisa dipegang. Jadi kalau bersuara harus menepati janji. Saya akan datang nanti. Ya harus datang. Jangan tidak datang meskipun telat. Kan itu kata orang Inggris itu better late than never katanya kan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi jangan dibuat jadi alasan nanti terlambat masuk sekolah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Pak Guru. Bukan, tugas kita adalah pagi-pagi berangkat sekolah. Jangan ada kalimat lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Harus amanah adik-adik. Apa yang kita disuruh harus kita kerjakan. Apa yang kita janjikan harus kita penuhi. Itu sifat-sifat rasul-rasul terdahulu dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Adik apa yang ditugaskan harus disampaikan. Dikasih PR oleh gurunya harus itu tabligh namanya itu. Berarti kalau ada yang dikasih PR tidak mengerjakan, berarti orang itu tidak tabligh. Berarti belum mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus tabligh. Kalau disuruh menyampaikan undangan harus menyampaikan, disuruh titip menyampaikan salam harus sampaikan salam. Itu namanya tabligh, menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Yang terakhir adik-adik sebagai penutup, sifat akhlak para rasul-rasul terdahulu adalah apa? Fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Cerdas itu bisa tanpa belajar? Bisa enggak orang cerdas tanpa belajar? Tidak. Harus belajar. Baik belajarnya di lingkungan sekolah atau di luar harus belajar. Seperti kalian ini, kebanyakan belajar lewat media sosial kayaknya. TikTok di scroll belajar. Lihat yang ilmu tapi jangan lihat yang tidak. Yang cowok-cowok jangan lihat joget Velocity. Yang cewek-cewek tukang buat joget
joget velocity. Coba tukang lihat. Belajarnya yang baik, jangan belajar joget velocity. Itu supaya kita cerdas, supaya kita mengikuti akhlak para nabi dan para rasul. Ada sebuah kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, muridnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Hambali ini sudah jadi seorang imam, sudah tingkatannya di atas profesor. Di atas profesor hebatnya Imam Hambali ini. Tapi apa? Setiap hari kemana-mana selalu bawa pulpen. Selalu bawa pulpen. Kalau kalian bawa pulpen atau bawa HP? Bagus juga bawa HP. Asalkan nanti kalau ada ilmunya ditulis di HP. Orang dulu ndak ada HP, dia hanya punya pulpen. Pulpennya juga ndak kayak pulpen kita yang kecil, yang sebesar jari, ndak. Pulpen orang dulu sebesar mic ini. Mic ini dibawa kemana-mana. Pulpennya begini dibawa kemana-mana oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya oleh muridnya, ya Syekh, guruku, kenapa kemana-mana engkau bawa pulpen? Padahal engkau sudah di atas profesor ilmunya, sudah didengar oleh umat, sudah punya murid banyak di mana-mana. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ma'al mihbarah hatta al-maqbarah. Apa? Hafal? Coba. Ma'al mihbarah. Yang cowok ma'al mihbarah. Yang cowok ma'al mihbarah hatta al-maqbarah. Ma'al mihbarah hatta al-maqbarah. Bersama tinta pulpen sampai ke dalam kubur. Dan memang itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari sejak kecil, dari lahir sampai masuk ke liang lahat, ke liang kubur. Itu yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemana-mana selalu bawa pulpen, karena di mana-mana ada mustafadah, ada ilmu yang bisa didapatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita ini semua hal, semua tempat, semua waktu punya ilmu. Sudah? Jelas? Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan hadir kita di sini terhitung sebagai kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa mengikuti beliau masuk surga bighairi hisab, mendapat syafaat pertolongan nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, amin, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, jodohnya nanti-nanti mau dia ini, amin ya rabbal alamin, menjadi anak yang sukses, cita-citanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kalau kurang dilengkapi, lebihnya dikembalikan. Okay? Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وشرف وعظم وتحنن سيدنا ومولانا محمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمنا وذريتنا وأصحابنا الكتاب والحكمة في خير ولطف وعافية. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وحكمة أولياء العارفين وإمام المتقين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ماهرا وشاطرا وناجحا في كل فن. اللهم ربنا بلغ مقاصدنا، ربنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا حسنا مباركا معصوما. حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت فيها أبدا. دعوانا فيه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.